Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang ditulis oleh Abdullah Al Faryanji, Abu Abdullah Al Suryanji. Dia adalah seorang penulis sejarah dari negeri Najd yang menulis tentang sejarah turun-temurunnya generasi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi, salah satu suku dari bangsa Tamim. Bangsa Tamim adalah bangsa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dialah bangsa yang paling keras permusuhannya terhadap Dajjal. Memasuki bab berikutnya adalah Muhammad bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad yang wafat pada tahun 1367 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada tahun 1273 Hijriah dan tumbuh dewasa di sana. Ngopi dulu, ngopi. Pada awalnya, beliau belajar membaca Al-Quran kepada ayahnya sendiri, yaitu Al-Alamah Abdul Latif. Selepas itu, beliau memulai rilah mencari ilmu dengan berguru kepada kakaknya sendiri, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Latif. Juga kepada Syekh Muhammad bin Mahmud, kemudian Syekh Ibrahim bin Abdul Malik, dan seterusnya. Beliau juga belajar kepada Syekh Hanabilah Hijaz yang bernama Syekh Abu Bakar Khukir sehingga mendapat ijazah darinya. Beliau juga belajar dengan selain mereka dari para ulama pada masanya. Di antara yang memberinya ijazah adalah Syekh Muhaddis Sa'ad bin Hamd bin Atiq dan Syekh Al-Musnid Al-Muarikh Abdus Sattar Ad-Dihlawi. Juga mudabas dengan ulama-ulama India seperti Syekh Muhammad Abu Al-Qasim Al-Banarisi, kemudian Syekh Ahmadullah Ad-Dihlawi dan Syekh Yusuf Hasan Al-Khanfuri. Setelah itu, seperti itulah kesungguhan dan keseriusan Syekh Muhammad sampai beliau memiliki keunggulan besar dalam ilmu tauhid, tafsir, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Beliau termasuk ulama besar pada zamannya, Raja Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya, kemudian menunjuknya sebagai qadi di wilayah Kuwaitiyah, lalu di Wasam, sedangkan tempat kerjanya di Syakra. Lalu raja mengutusnya ke provinsi Asir dan negeri-negeri di Hijaz sebagai penasihat dan da'i ke jalan Allah Ta'ala. Melalui perantaranya, Allah memberikan hidayah kepada banyak orang dengan wejangan dan arahannya. Tatkala raja mengetahui beliau memiliki kemampuan yang sempurna, raja menunjuknya sebagai qadi di ibu kota kerajaan, yaitu di Riyadh. Beliau mengerjakannya pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Beliau menangani fatwa, mengajar, dan memberikan manfaat kepada manusia. Beliau juga mengajar murid-murid di rumahnya, sehingga mereka mengambil banyak ilmu syariat dan bahasa Arab darinya. Di antara yang banyak mendapatkan manfaat dari pengajaran beliau adalah Samahatus Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Abdul Malik bin Ibrahim, dan anak-anak beliau, yaitu Syekh Abdurrahman,
Abdullah dan Ibrahim, dan juga Syekh Muhammad bin Jasir, pemilik Darul Yamamah lil Bahth wal Tarjamah wan Nashr, Syekh Soleh bin Samhan, kemudian Syekh Abdurrahman bin Ishaq, kemudian Syekh Abdullah Ad-Dusri, Muhammad bin Hamd bin Faris, Mubarak Abu Husain, dan yang lainnya sangat banyak. Beliau juga banyak memberi ijazah kepada sebagian masyaikh seperti Syekh Abdul Zahir Abu Samah dan Syekh Sulaiman bin Abdurrahman As-Sun'i. Nas ijazah kepada keduanya ada dalam kitab Majmu' al-Ijazat An-Najdiyah. Begitu juga kepada guru kami Syekh Muammar Muhammad bin Abdurrahman Al-Syekh. Syekh Muhammad bin Abdul Latif sangat mencintai berbagai macam buku. Walaupun harus mengalami kesulitan karenanya, beliau berhasil mengumpulkan berbagai makhtuthat yang sangat berharga di perpustakaannya yang tidak ada bandingannya di Najd. Ibnu Basyam mengatakan, telah menceritakan kepadaku Syekh Muhammad bin Ibrahim, semoga Allah merahmatinya. Dia berkata, dahulu aku haji bersama pamanku Syekh Muhammad bin Abdul Latif. Kami melalui jalan Al-Barah, padahal di sana ada jalan yang lebih pendek darinya. Ketika kami sampai di desa Al-Barah, dia memanggil seseorang lelaki dari penduduknya. Tatkala sudah datang, ia membeli darinya beberapa juz dari kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar. Lalu kukatakan padanya, wahai pamanku, engkau memanjangkan perjalanan karena At-Tamhid. Beliau menyukai kisah yang menggelitik itu. Perpustakaan inilah yang kemudian dijaga oleh anaknya Abdurrahman. Akan tetapi tidak akan ada nilainya dan faedahnya kecuali berkat kemudahan darinya untuk mengambil manfaat dari perpustakaan ini. Dan Allah merealisasikannya. Sisa dari perpustakaan ini kemudian menjadi bibit perpustakaan Saudi di Riyadh. Fondasi dari perpustakaan ini adalah kitab-kitab kakeknya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan, lalu berpindah ke anaknya yaitu Syekh Abdul Latif, kemudian ke anaknya lagi Syekh Abdullah bin Abdul Latif, lalu ke saudaranya Syekh Muhammad bin Abdul Latif. Dan tidak diragukan lagi, perpustakaan ini menjadi semakin besar dengan kesungguhan Syekh Muhammad bin Abdul Latif. Anaknya yaitu Abdurrahman telah meninggal di bulan Ramadan tahun 1393 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Sepeninggalnya, sebagian kitab-kitab yang ada di sana kemudian dipindah ke perpustakaan di Riyadh. Syekh Muhammad bin Abdul Latif memiliki risalah-risalah dan jawaban-jawaban yang menunjukkan kapasitas dan luasnya telah beliau, khususnya dalam bidang tauhid. Sebagian risalahnya yang telah tersebar masuk ke dalam kumpulan risalah-risalah para imam dakwah salafiyah. Kemudian kumpulan risalah ini dicetak atas perintah Raja Abdul Aziz. Raja menanganinya dengan penuh perhatian bersama direktur percetakan sekaligus temannya, Syekh Muhammad Rashid Ridho. Mereka berhati-hati agar tidak ada yang merubah sesuatu pun dari lafaz-lafaznya dan kata-katanya. Risalah-risalah terbitan penerbit Al-Manar ini adalah cetakan terbaik sebagaimana yang diharapkan. Segala puji bagi Allah. Barang siapa yang ingin melihat keunggulan dan mengenali keutamaan-keutamaan Syekh Muhammad bin Abdul Latif, maka rujuklah akidah yang telah dikumpulkannya dan yang telah ia kirimkan kepada kepala suku dari penduduk Yaman, Ashir, Ihamah, Sharon, Bani Syahr, Qahtan, Ghamid, Zahran, dan seluruh penduduk Hijaz. Itu terjadi pada tahun 1339 Hijriah atas perintah yang mulia Raja Ibnu Saud. Bahkan seorang alim di masanya, Syekh Sulaiman bin Samhan, menjadikan kumpulan risalah ini sebagai hadiah tahunan. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya. Syekh Muhammad bin Abdul Latif senantiasa dalam keadaan yang baik lagi mulia ini sampai beliau meninggal pada hari Ahad kedua bulan Jumadil Tsaniyah tahun 1367 Hijriah. Tatkala meninggal, banyak penyair dan sastrawan yang membuat syair untuknya
Di antaranya adalah syair yang ditulis oleh keponakannya, seorang sastrawan, Abdullah bin Asy-Syaikh Umar bin Asy-Syaikh Abdul Latif Al-Syekh. Waktu itu tanggal 4 bulan ke-6 tahun 1367 Hijriah. Beliau meninggalkan 3 anak, Abdurrahman, Abdullah, dan Ibrahim. Memiliki cucu-cucu yang terkenal. Dari cucu-cucunya sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif, mufti Saudi saat ini, juga seorang imam besar di Jami' Riyadh dan khatibnya. Ia juga seorang khatib ketika haji pada hari Arafah di Masjid Namirah. Semoga Allah memberinya taufik dan merahmati para pendahulunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.